Dekorasi Natal 2025 Katedral Jakarta angkat kesederhanaan dan ekologi. Bobi Nasution imbau warga Sumatera Utara rayakan Natal dengan khidmat. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara edisi Kamis 25 Desember 2025 bersama saya Alfia Fatnania. Kita masuk ke berita pertama. Gereja Katedral Jakarta menghadirkan dekorasi Natal 2025 dengan sentuhan sederhana, bernuansa lokal dan berwawasan lingkungan. Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Hani Rudi Hartoko SJ mengatakan, dekorasi ini menjadi bagian dari ajakan iman untuk merawat alam sekaligus memperdalam makna Natal. Dekorasi Natal 2025 di Gereja Katedral Jakarta mengangkat nuansa kesederhanaan, kearifan lokal, dan kesadaran ekologis. Pesan ini menjadi bagian dari penghayatan iman umat. Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Hani Rudi Hartoko SJ, saat konferensi pers Selasa 23 Desember menyebut dekorasi Natal tahun ini disiapkan dalam semangat penutupan tahun yubileum, sekaligus menyongsong tahun kelima arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam ciptaan. Berbagai ornamen Natal dibuat dari bahan daur ulang seperti kayu dan batok kelapa. Bahan tersebut diolah secara kreatif sebagai penegasan bahwa keindahan tidak selalu lahir dari kemewahan. Patung bayi Yesus dengan corak Nusantara menjadi salah satu sorotan dekorasi. Ornamen ini dilengkapi simbol ayam dan hasil palawija sebagai representasi kehidupan sederhana dan kebutuhan pokok keluarga. Dan untuk dekorasi Natal tahun ini kita sungguh dalam suasana menjelang penutupan tahun jubileum, sekaligus juga menyambut tahun baru, tahun di mana Keuskupan Agung Jakarta masuk di tahun kelima untuk Ardas, yaitu tentang keutuhan alam ciptaan. Maka untuk itu bagian dari tema penting yang akan kita buka pada tanggal 4 Januari mengajak umat untuk menggugah kesadaran akan merawat bumi rumah kita bersama dengan gerakan konkret dari keluarga-keluarga maupun komunitas-komunitas. Selaras dengan pesan tersebut, Katedral Jakarta juga menampilkan dekorasi bernapaskan budaya lokal seperti wayang di area Plaza Maria. Melalui dekorasi Natal ini, umat diajak menjadikan Kristus sebagai pusat perayaan Natal, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gereja Katedral Jakarta menyiapkan rangkaian perayaan Natal 2025 dengan penekanan pada nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta menjelaskan, pesan Natal tahun ini diarahkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia sekaligus menumbuhkan harapan akan damai dan kesejahteraan bersama. Perayaan Natal 2025 di Gereja Katedral Jakarta mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini menjadi pesan utama bagi umat sesuai dengan pesan bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Hani Rudi Hartoko SJ, saat konferensi pers Selasa 23 Desember menyebut tema Natal menegaskan makna kelahiran Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan keluarga sebagai sumber iman, kasih, dan pengharapan. Natal dimaknai sebagai momen untuk memperkuat keluarga sebagai ruang bertumbuhnya solidaritas, bela rasa, serta kepedulian terhadap sesama. Pesan Natal turut menyoroti berbagai kesulitan yang masih dihadapi banyak keluarga di Indonesia, sekaligus menjadi doa agar damai dan kesejahteraan dapat dialami secara nyata. Pesan itu saya kira disampaikan di dalam pesan Natal bersama dan juga dalam konteks Indonesia. Kita ingin banyak keluarga yang mengalami kesulitan masalah-masalah
ini bagian dari keprihatinan sekaligus doa agar keluarga-keluarga sungguh mengalami damai sejahtera. Natal dan damai sejahtera. Moga-moga damai, bukan yang damai, tapi sejahtera itu penting juga. Karena kesejahteraan ini moga-moga menjadi harapan kita bersama, semuanya disimbolkan dalam sosok bayi. Pukul 11. Dalam pelaksanaannya, Gereja Katedral Jakarta menyiapkan kapasitas sekitar 5.000 umat. Pengaturan dilakukan melalui pembagian area gereja dan tenda, serta penerapan sistem registrasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Rangkaian Misa Natal digelar pada 24 dan 25 Desember mendatang. Umat wajib melakukan pendaftaran secara daring sesuai jadwal dan ketentuan panitia. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi NTB imbau warga rayakan malam tahun baru dengan doa bersama. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih. Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Warga Sumatera Utara diimbau untuk merayakan Natal di tahun ini dengan khidmat. Imbauan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bobi Nasution usai menghadiri perayaan Natal bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara. Imbauan ini disampaikan untuk menghormati warga yang masih berduka akibat terdampak bencana di Sumatera. Gubernur Bobi Nasution mengimbau seluruh warga Sumatera Utara untuk merayakan Natal 2025 dengan khidmat dan tidak berlebihan. Imbauan ini disampaikan Bobi usai menghadiri perayaan Natal bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan pada Selasa 23 Desember. Bobi menegaskan Sumatera Utara masih dalam situasi penanganan pasca bencana, sehingga perayaan Natal yang sederhana akan menjadi wujud penghormatan bagi warga yang sedang berduka. Bobi juga mengajak seluruh umat Kristiani untuk menyelipkan doa khusus agar bencana di Sumatera Utara segera berakhir dan kondisi masyarakat bisa cepat pulih seperti sedia kala. Perayaan Natal ini kan perayaan keagamaan. Perayaan keagamaan untuk umat Kristiani. Jadi untuk merayakan ini tentunya di tengah bencana, maknanya bisa kita ambil. Untuk perayaannya tentunya dilakukan dengan hikmat, dilakukan juga mengajak seluruh masyarakat yang terdampak bencana untuk bisa sama-sama berdoa di tengah-tengah bencana ini. Bobi menambahkan dalam masa tanggap darurat bencana di Sumatera Utara masih fokus pada upaya penanganan dan penyelamatan. Untuk perpanjangan atau pencabutan status masa tanggap darurat, ia berjanji akan memberikan informasi secepatnya kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal mengimbau masyarakat agar tidak merayakan malam pergantian tahun secara berlebihan. Imbauan ini merujuk pada harapan agar seluruh masyarakat memiliki rasa empati terhadap duka bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
lagi masa saudara-saudara kita berduka, jadi kita perlu menunjukkan empati. Gitu. Nggak usah hura-hura, kita berdoa. Kemarin kita sudah berdoa untuk ulang tahun NTB dan sekaligus berdoa untuk tahun baru. Cerita relawan lansia di Sumatera Barat selamatkan warga sebelum bencana terjadi. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Di balik duka dari bencana yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025, tersimpan cerita tentang relawan lansia di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang menyelamatkan ribuan warga dari terjangan banjir bandang. Lansia itu bernama Kasmir, seorang anggota kelompok siaga bencana atau KSB Guguak Malalo yang lebih 20 tahun mengabadikan diri sebagai relawan dan penjaga hutan. Akhir November 2025 menjadi hari yang kelam bagi 3 provinsi di Pulau Sumatera. Siklon Senyar dan dugaan kerusakan lingkungan memicu bencana banjir bandang yang meluluh lantakan sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di ranah Minang, bencana ini terjadi di beberapa kabupaten dan kota. Setidaknya 330 orang dilaporkan meninggal dunia, dengan 82 diantaranya masih dinyatakan hilang. Di balik duka tersebut terdapat sebuah cerita tentang seorang relawan lansia yang menyelamatkan ribuan warga di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar. Relawan lansia itu bernama Kasmir. Lebih dari 20 tahun sudah ia mengabdikan dirinya sebagai penjaga hutan, serta kelompok siaga bencana yang dibangun pemerintah Nagari setempat. Kasmir yang hari itu menyadari air sungai Batang Malalo tiba-tiba mengecil usai hujan lebat, secara spontan bersama 2 relawan KSB lainnya mendaki Bukit Patah Gigi, hulu dari sejumlah aliran sungai di kawasan itu. Dugaan adanya potensi banjir bandang terbukti saat Kasmir melihat longsoran besar membentuk bendungan alami bersiap menerjang perkampungan. Menggunakan handphone, Kasmir mengabadikan kondisi tersebut dan langsung ia unggah ke grup aplikasi berbagi pesan. Informasi yang disampaikan Kasmir saat itu langsung ditanggapi oleh masyarakat. Warga bergegas meninggalkan permukiman saat itu juga. Meski tahu tindakannya sangat berisiko, namun kesadaran akan tanggung jawab sebagai relawan dari kelompok siaga bencana membuat dirinya harus memutuskan ini demi keselamatan masyarakat. Air sungai itu kering, ada bendungan di atas, melihat air kering, tahu-tahu tiba di lokasi anunya meledak. Nah, itulah emang. Nah, sekarang kan ada Satgas masing-masing di Nagari sudah ada perintah dari mana yang ada pengalaman sudah mengeluarkan grup hati-hati, waspada.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyebut aksi yang dilakukan oleh Kazmir dan respon cepat masyarakat menjadi bukti kuatnya kebersamaan dan suksesnya program pendampingan Desa Tangguh Bencana yang dilakukan BNPB di Kabupaten Tanah Datar. Hal itu disebut sangat membantu dalam mempercepat proses evakuasi masyarakat sehingga korban jiwa dapat diminimalkan. Ada 10 titik banjir bandang yang terjadi di Tanah Datar. Kami di Malalo itu ada 8 titik dengan jumlah penduduk lebih kurang 10.000 jiwa. Sumpur dan Malalo itu alhamdulillah selamat semua karena ada mitigasi, dan juga di sana ada namanya daerah Desa Tangguh Bencana dari program BNPB. Jadi masyarakat sudah kita evakuasi bersama Kodim dan Dandim dan Kapolres. Bupati berencana merelokasi seluruh masyarakat serta melarang pendirian bangunan, terutama pada zona merah potensi terjadinya banjir bandang. Rencana ini menjadi salah satu solusi yang ditunggu implementasinya, mengingat peristiwa serupa juga pernah terjadi pada tahun 2000 dan 2020 yang menyebabkan belasan warga meninggal dunia. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Kami segenap tim redaksi TA TV mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2025 bagi umat yang merayakan. Sampai jumpa, TA TV, mantap masa kini dan tetap berbudaya.